Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in. Ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi a'tini mabbadaka wa ma'rifatak. Pemirsa TVRI Sumatera Utara, dimanapun Anda berada, khususnya Anda yang sedang berada di rumah, bersama keluarga di saat-saat indah, menantikan waktu berbuka puasa sesaat lagi. Alhamdulillah, tanpa terasa kita sudah beberapa hari menjalani ibadah puasa. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Tetap diberkahi Allah dengan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Berjumpa kembali di acara yang sangat kita cintai di TVRI Sumatera Utara dalam program Indahnya Ramadan. Nah pemirsa, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa bulan Ramadan ini menjadi bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat. Tidak hanya buat umat Islam, ya, dinantikan oleh seluruh umat manusia. Ketika Ramadan tiba, pergerakan ekonomi juga bergerak, ya, berkaitan juga dengan makanan. Nah, tentunya dalam makanan ini kita sangat diwanti-wanti, sangat dituntun oleh agama kita bahwa khususnya di bulan suci Ramadan ini, makanan-makanan itu yang sangat perlu kita perhatikan tentang kehalalan baik dengan zat maupun cara mendapatkannya. Dalam kesempatan di acara Indahnya Ramadan hari ini, kita akan membahas satu tema ataupun topik yang cukup menarik berkaitan dengan makanan. Temanya tepatnya adalah makanan halal dan ibadah puasa. Nah, untuk membahas, ya, mengupas tuntas tema ataupun topik yang cukup menarik hari ini, kita sudah hadir di studio bersama kita seorang ulama muda, seorang al-ustadz yang sudah cukup terkenal di Sumatera Utara. Beliau adalah al-ustadz Dr. Haji Muhammad Ahmad Adli LCMA, selaku Ketua Komisi Fatwa di Majelis Ulama Indonesia Kota Medan dan Wakil Ketua di Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Kita akan langsung sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz ini di bulan suci Ramadan? Alhamdulillah sehat, kuat, ya, insyaallah berkah. Ini nampak segar, nampak lebih muda saya lihat. Ya, akhirnya niat saya, keinginan saya untuk bisa duduk bersama di majelis yang mulia ini hari ini tercapai sudah Ustadz. Hikmah bulan suci Ramadan. Masya Allah. Nah, pemirsa, narasumber kita ini adalah alumni dari Islam Institute di kota Madinah di Arab Saudi, menyelesaikan S1, kemudian S2-nya di S2 dan S3 di Maroko. Selain kegiatan di MUI, kegiatan Ustadz apa Ustadznya? Ya, tentu seperti ustadz-ustadz yang lain juga ya. Karena saya akademisi, saya memberi pelajaran di S1 Fakultas Syariah, S2, dan di Pascasarjana S3. Ya. Kemudian aktif juga di beberapa tempat seperti di MES, Masyarakat Ekonomi Syariah, kemudian di IMLA, Ittihad Muallimin lil Lughah Arabiyah, dan ada Rabithah Ulama Duat Syarq Asia. Jadi ikatan ulama se-Asia Tenggara. Masya Allah, luar biasa. Masih sempat ngurus pesantren, Ustaz? Masih juga ya, ikut mengelola pesantren. Dan keluarga juga ya. Insya Allah masih. Kami dengar anak-anak Ustaz juga sedang studi di luar negeri, ada di Maroko ya, dan di Gambia. Luar biasa. Kita doakan pemirsa, ya, narasumber kita ini insya Allah tetap sehat walafiat, kemudian keluarganya sukses mengikuti jejak dari ayahnya sang Ustadz yang luar biasa hari ini. Amin. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada, mari kita manfaatkan kesempatan yang luar biasa ini sambil menunggu waktu berbuka untuk bersama di majelis ilmu, mendengarkan, menyaksikan kajian-kajian yang luar biasa. Tema kita hari ini adalah makanan halal dan ibadah puasa. Nah, untuk mengambil keberkahan dari acara Indahnya Ramadan hari ini, anak dara bawa luka diisikan pahitan. Supaya acara Indahnya Ramadan mendapat berkah, kita awal dengan pembacaan ayat Al-Quran disampaikan oleh Qori Muhammad Alawi SKM, akan menyampaikan surah Al-Baqarah ayat 168.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون صدق الله العظيم. Nah pemirsa, kita baru saja mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran disampaikan oleh Qori Muhammad Alawi SKM. Semoga insya Allah dengan bacaan tadi yang ada kaitannya juga dengan topik atau tema kita hari ini menambah keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, tema kita hari ini adalah makanan halal dan
ibadah puasa bersama narasumber kita, guru kita, Ustaz Dr. Haji Muhammad Ammar Adli LC.MA. Kita langsung ke narasumber kita. Ustaz, kalau kita lihat judul ini sangat menarik ini. Ini momen bulan puasa, bulan suci Ramadan ini menjadi momen yang sangat ditunggu-tunggu. Tidak hanya oleh umat Islam, tapi saudara-saudara kita yang lain, umat yang lain juga menantikan ini karena ini begitu syiar ya, ekonomi bergerak ya, kemudian jual beli juga, tingkat jual beli pasti banyak. Kita bisa lihat ya, ada pasar-pasar kaget ya, menjual makanan-makanan. Nah, tentunya kita sebagai umat Islam juga harus pandai-pandai memilah dan memilih makanan yang kita konsumsi. Karena tentunya kan ini berkaitan juga dengan kualitas ibadah puasa kita, khususnya di bulan suci Ramadan. Nah, seperti apa Ustadz ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, tadi Qori sudah mengawali dengan membaca ayat yang terkait dengan makanan halal. Nah, makanan halal ini sangat urgen keberadaannya, tidak hanya kepada kita yang berpuasa, umat Islam, ya, tapi kepada yang tidak berpuasa, non-muslim pun sangat penting sekali. Karena jika kita mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyib, maka itu akan berpengaruh kepada tubuh kita, berpengaruh kepada pemikiran kita, berpengaruh kepada amal ibadah kita. Oleh sebab itu, makanan halal ini penting dan perlu dan harus dikaitkan dengan bulan puasa. Karena apa? Karena ini untuk membuktikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanan yang halal, makanan yang thayyib yang boleh dimakan tapi pada waktu bulan puasa, mulai dari terbit matahari sampai terbenam matahari, itu kita tidak boleh mengkonsumsinya. Artinya bentuk ketaatan kita kepada Allah, walaupun dia halal, itu selama dibatasi Allah dari jam sekian sampai jam sekian jangan makan, itu tidak lakukan. Begitu juga pantangan-pantangan yang lain, ya, seperti berhubungan suami istri, menggunjing, ya, mengupat, ghibah dan lain sebagainya, itu juga harus kita hindari. Nah, tentu makanan yang halal dan berkah, thayyib, ini dasarnya dari Al-Quran sebagaimana yang dibacakan oleh Qori tadi. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, makanlah apa yang ada di muka bumi ini, ya, yang halal dan thayyib. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan kau ikuti langkah-langkah syaitan. Apa langkah-langkah syaitan terhadap makanan ini? Yang pertama, makan makanan yang tidak halal, ya kan? Atau makan makanan yang prosesnya tidak halal. Memang halal, ayam halal, sapi halal, kambing halal, tapi prosesnya tidak halal. Kemudian makan berlebihan, kita juga nggak boleh makan sampai kenyang. Maksudnya sampai berlebihan kenyangnya. Nahnu qaumun la na'kul hatta naju' wa idza akalna la nasba. Kami adalah satu kaum yang la na'kul hatta naju', kami tidak akan makan kecuali kami lapar. Wa idza akalna la nasba. Kalau kami sudah makan, ya, kami tidak sampai kenyang. Nah, itulah begitu. Sementara sekarang fenomenanya makan besar di TikTok atau di Facebook, ya. Orang makan segitu banyak, yang makanan ini bisa dimakan oleh 10 orang, tapi dimakan oleh 1 orang misalnya. Wah, ini kan sangat bertentangan dengan nas-nas Quran dan nas-nas hadis yang melarang kita untuk makan secara berlebihan, gitu ya, dan sampai melebihi batas kenyang,
gitu ya. Ah, sebelum perintah itu kepada semua umat manusia, Allah juga memerintahkan kepada umat Islam. Iya. Ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum. Begitu juga. Jadi bukan kepada An-Nas itu kan semuanya, Ya, umat manusia, Islam ya. dan selain umat Islam. Nah, sebelumnya Allah memerintahkan kepada umat Islam untuk makan yang halal dan thayyib. Artinya, perintah ini tidak hanya untuk umat Islam dan urgensinya, pentingnya tidak hanya berefek kepada umat Islam, tapi selain umat Islam pun disuruh untuk memakan makanan yang halal. Baik, luar biasa nih. Ini luar biasa begitu pentingnya ya kehalalan dari satu makanan ya. Tidak hanya umat Islam, tapi saudara-saudara kita di luar umat lain juga harus memperhatikan ini. Luar biasa, semakin menarik. Nah pemirsa, jangan kita lewatkan ya momen yang begitu luar biasa di acara indahnya Ramadan hari ini. Jangan kemana-mana, tetap berada di depan televisi Anda. Kita akan break sejenak untuk mengikuti pesan-pesan berikut ini. Baik, kembali kita di acara indahnya Ramadan. Tema ataupun topik kita hari ini adalah makanan halal dan ibadah puasa bersama Ustadz Dr. Haji Muhammad Amar Adli LC.MA. Nah, Ustadz tadi sudah memberikan juga sedikit penjelasan tentang bagaimana pentingnya kehalalan dari satu produk makanan ini. Tidak hanya buat kita umat Islam, ya saudara-saudara kita yang umat lain juga harus memperhatikan ini karena ini berkaitan dengan kualitas ibadah kita, ya, kemudian kesehatan kita juga, diterima atau tidaknya ibadah kita, ya, Ustaz, ya. Seperti apa, Ustaz? Begini, tadi dua ayat yang saya sebutkan itu mengarah kepada kewajiban untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyib kepada umat Islam, umat secara keseluruhan. Kemudian ada ayat khusus umat Islam. Bahkan ada ayat juga dianjurkan kepada semua nabi. Bunyinya, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Jadi semua rasul itu diwajibkan memakan makanan yang halal dan thayyib. Oleh sebab itu, kalau kita lihat di Taurat, itu ada larangan untuk memakan B2, babi. Bahkan menggunakan syahamnya atau lemak babinya itu pun untuk mengecat sampan, ya, untuk mendempul sampan, itu juga diharamkan. Dan itu ada di Taurat. Jangankan memakan daging babinya, minyak babinya saja untuk penerangan itu tidak dibolehkan. Lemak babinya untuk mendempul kapal itu tidak dibolehkan. Dan ternyata di Injil juga babi tidak boleh. Artinya apa? Artinya makanan haram ini atau makanan yang tidak higienis, ya, makanan yang tidak halal ini tidak dibolehkan untuk semua umat. Begitu. Nah, jadi kadang-kadang kita, wah ini kan cuma untuk umat Islam. Enggak. Mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyib itu hak setiap individu. Hak setiap individu. Oleh sebab itu, ya, pemerintah dengan BPJPH-nya itu mewajibkan kepada setiap pelaku usaha untuk menerbitkan atau membuat sertifikasi halal pada setiap produk. Harus ada label. Harus ada label Tidak halal. hanya di produk makanan. Betul. Ya. Kosmetik, kemudian bahkan sampai kulkas, kemudian alat transportasi untuk mengangkut daging dan lain sebagainya, ya. Kemudian sandal, sepatu, jangan sampai sepatu itu terbuat dari kulit babi misalnya, dan lain sebagainya, itu harus bersertifikat halal. Dan itu per 27 Oktober tahun 2024 sebetulnya sudah diwajibkan setiap pelaku usaha untuk mengurus dan memberi sertifikat halal terhadap produk-produknya. Tapi ini diperpanjang, ya, diperpanjang sampai tahun 2026.
Karena pentingnya halal itu. Karena kalau kita lihat lah ya, kenapa Al-Quran melarang babi, kemudian Taurat mengharamkan, kemudian Injil juga mengharamkan. Kenapa? Ya karena di dalamnya banyak mudaratnya. Ya. Kalau kita lihat dan kita baca penelitian-penelitian itu menyebutkan bahwa di dalam tubuh babi itu ada sekitar sekian ratus penyakit, bakteri ya, bakteri yang ini membahayakan terhadap tubuh manusia. Nah, jadi makanan halal ini ya wajib kita ikuti, kita patuhi, jangan kita memakan makanan yang haram. Belum lagi nanti kita kaitkan dengan ibadah. Iya. Nah, Walaupun terkadang ada yang juga diplesetkan enak ya, tapi kehalalan itu yang paling penting itu ya. Jadi ini memang luar biasa, begitu pentingnya ya, bagaimana khususnya makanan ya, kehalalannya itu harus kita perhatikan betul ya, baik cara pembuatan, kemudian zatnya ya, apalagi yang sudah dijelaskan oleh yang nas-nas yang menguatkan tadi ya di Al-Quran tadi, narasumber kita sudah menjelaskan begitu luar biasa. Nah, mengenai kehalalan ini, Ustadz, apakah ada kriteria khusus ya? Artinya secara familiar lah, secara umum yang bisa diketahui oleh kebanyakan dari umat Islam itu. Ya. Nah, saya tambahkan dulu urgensinya ya, belum. Jadi daging yang tumbuh di tubuh kita ini, kalau sampai dimasuki dan bersumber dari yang halal, maka neraka itu lebih utama menjilat daging kita. Ayyuma lahmin nabata min syuhtin fannaru aulabih. Daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka api neraka lebih utama untuk membakarnya dan menjilatnya. Iya, jadi bahan bakarnya. Jadi bahan bakar. Iya. Termasuk dia tuh tidak hanya jenisnya ya, termasuk cara mendapatkannya. Iya. Masya Allah. Jadi syarat makanan yang halal itu ada dua. Iya. Yang pertama, zatnya halal. Nah, di sini nanti akan saya masuk kriteria. Apa makanan yang zatnya itu halal. Ya. Jadi yang pertama, semua jenis nabati itu halal. Iya. Padi, gandum, sayur-sayuran, itu semuanya halal. Ya. Yang kedua, makanan-makanan yang dihalalkan atau daging-daging hewan yang dihalalkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya, seperti daging sapi, kambing, ya, ayam, unggas, dan lain sebagainya, unta, itu halal. Kalau kaedahnya itu, ya, dalam hadis, yang tak boleh dari hewan berkaki 4 itu adalah anjing, babi. Kemudian kalau yang lain, kullu zinabin minasiba wa kullu zimikhlabin minat tayr. Jadi hewan yang berkaki 4 yang memiliki taring, yang dia memangsa dengan taringnya, dan burung yang memiliki cakar yang dia memangsa dengan cakarnya, seperti burung elang, ya, Berkuku tajam. Berkuku tajam. Nah, jadi itulah kriteria yang halal dan yang tidak halal. Ditambah lagi ada satu ayat yang panjang yang menyebutkan tentang makanan-makanan yang tidak halal, ya, yaitu ayat yang berbunyi hurrimat alaikumul maitatu wad damu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bi wal munkhaniqatu wal mauquzatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sab'u illa ma zakkaitum wa ma dzubiha 'alan nusubi wa antas taslimu bil azlam wa antas taqsimu bil azlam. Ada 10 itu yang diharamkan. Mulai dari bangkai, babi, kemudian darah, kemudian hewan yang dipersembahkan, disembelih, tapi dipersembahkan untuk berhala, ya, atau patung-patung, ya. Kemudian hewan yang jatuh, hewan yang tertimpa, ya, dan seterusnya. Jadi kriteria itu yang menjadikan ini makanan halal dan ini menjadi makanan yang haram.
Selebihnya yang di laut itu semuanya halal. Ya. Huwa tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Semua yang di laut itu ya, airnya halal, boleh untuk dipakai berwudu, bersuci, wal hillu maitatuhu, dan halal bangkainya. Iya. Jadi kalau ikan nggak perlu disembelih, ya kan? Ikan mati pun di air, di laut itu boleh kita konsumsi, nggak perlu disembelih, gitu. Nah, cuman ada khilaf antar ulama ya untuk hewan-hewan laut yang menyerupai hewan haram di darat itu tidak diperbolehkan. Walaupun sebagian ulama mengatakan boleh gitu ya. Karena apa? Karena jelas hadisnya huwa tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Dia air laut itu halal dan bangkainya juga halal gitu. Hanya saja beberapa ulama mengatakan kalau ada yang serupa seperti anjing laut misalnya kan, serupa dia dengan hewan yang haram yang ada di darat, maka juga dia tidak boleh dikonsumsi. Tetap diharamkan. Tetap diharamkan. Itu kalau tadi dari jenis-jenisnya ya, Ustadz ya. Nah, yang sekarang ini kan yang sering timbul, Ustadz ya. Ketika makanan sudah diolah, gitu ya. Makanan sudah diolah, bahan-bahan untuk makan. Ini yang sering terkadang lolos atau di luar dari pengetahuan masyarakat banyak umat Islam. Nah, untuk menghindarkan hal ini, Ustaz. Baik, tadi saya menyebutkan satu syarat, yaitu halal zatnya. Ya. Yang kedua, halal prosesnya. Nah, ini juga menjadi penting. Banyak orang yang nggak tahu. Ya. Ibu-ibu lah terutama. Mohon maaf ibu-ibu ya, kalau di rumah nanti belanja, betul-betul pastikan bahwa yang menyembelih ayam itu adalah orang muslim ya, yang menyembelih dengan secara syariat. Ya. Bahkan dianjurkan cari pemotong ayam yang sudah bersertifikat Halal. juleha. Ya. Ada juleha istilahnya. Ya. Juru sembelih halal. Ya. Kalau dia belum punya sertifikat halal, maka yang penting ya adalah julehanya itu adalah orang Islam, KTP-nya Muslim, dan dia pandai menyembelih hewan sembelihan sesuai dengan syariat Islam. Kalau misalnya di leher ayam itu ada 4, ada hulkum, ada mari, ada wadajain. Wadajain itu 2 urat. Ini harus 4-4-nya terpotong menurut komisi fatwa, ya. Harus 4-4-nya terpotong. Tidak boleh tertinggal 1 dari 4 urat itu. Ya, kerongkongan, urat udara, makanan, dan darah. Ya, ada 4 urat itu yang wajib terpotong. Nah, kalau si juru sembelih itu tidak tahu itu, maka nggak usah beli dari situ. Beli dari tempat yang sudah ada sertifikat halal. Sekarang banyak. Saya nggak usah sebutkan. Ya, banyak PT yang sudah memiliki sertifikat halal. Dan itu ada di supermarket tuh biasa kalau dia dalam kemasan tuh ada tulisan halalnya, ya, label halalnya. Beli dari situ aja. Kalau di pajak-pajak itu nggak jelas kita siapa yang motong, apakah dia tahu syariat atau tidak. Kadang-kadang pun, mohon maaf Ustaz, kadang-kadang potong pakai 1 tangan dia, lehernya diginikan, potong terus dimasukkan ke dalam tempat. Tempat perebusan. Belum mati di dalam, itu udah dipotong lagi, timpah terus sampai 10 ekor. Akhirnya apa? Yang di bawah itu mati bukan karena disembelih, tapi karena ditimpah. Itulah wanatihatu dalam air itu. Hewan yang mati karena tertimpa. Nanti belum lagi mati di situ, langsung masuk ke air panas. Matinya kena air panas. Masya Allah, ini cukup menarik ya Ustadz, luar biasa. Ini tidak hanya untuk para konsumen ini ya, ini juga harus diperhatikan oleh kita para pelaku usaha, pedagang-pedagang khususnya pedagang daging, pedagang ayam. Kita harus benar-benar memperhatikan keabsahan ya, tentang kehalalan dari usaha kita, khususnya yang berkaitan dengan makanan ya, seperti ayam dan daging. Luar biasa ya pemirsa, jangan kita lewatkan ini kesempatan berharga ini untuk menambah ilmu kita, menambah pengetahuan, khususnya ibu-ibu rumah tangga ya, ketika akan membeli satu produk makanan harus perhatikan ini. Luar biasa. Kita akan lebih jauh lagi mengkaji tentang kehalalan produk makanan ini, namun kita akan rehat sejenak untuk mengikuti pesan-pesan berikut ini.
Baik, kembali kita di acara indahnya Ramadan. Nah, pemirsa, kita tidak akan lewatkan kesempatan berharga ini ya di momen Ramadan ini. Tentunya pengetahuan kita tentang makanan halal sangat penting ya. Tidak hanya untuk kita tapi keluarga dan masyarakat kita. Masih bersama narasumber kita yang luar biasa, Ustaz Dr. Haji Muhammad Amar Adli LCMA. Kita langsung dan kembali kepada narasumber kita, Ustaz. Begitu pentingnya Ustaz ya, bagaimana kita konsumen ini ya akan mengkonsumsi daging, ya kita mengetahui. Namun kan nggak semua Ustaz, para penjual itu, katakanlah penjual ayam atau penjual daging itu ada label misalnya. Kemudian ada juga menampilkan yang motong. Kebiasaannya gini Ustaz, kalau kita ke pasar-pasar tertentu ya, atau pajak kata orang Medan, itu kalau khususnya penjual ayam, itu yang menyembelih udah nggak kelihatan lagi Ustaz. Itu yang langsung ada adalah penjual itu Ustaz. Gimana cara kita supaya mengetahui? Saya tuh selalu ingatkan ke orang rumah, ya, kepada anak-anak pun udah sekarang sudah paham betul tuh. Jadi membeli produk apapun, yang paling utama itu bukan rasanya, enaknya, bukan harganya, tapi pertama mata tertuju kepada label halal. Ya. Ada label halal, beli. Nggak ada, tinggalkan. Jangan dibeli. Nah, itu kalau dari sisi kita ya. Nah, kalau daging gimana? Daging itu paling tidak kita tahu dia keluar dari RPH. Iya, rumah Ya, pemotongan hewan. Rumah potong hewan. Rumah potong hewan itu insya Allah sudah bersertifikat. Nah, yang bermasalah adalah daging itu bukan bersumber dari RPH. Biasanya kalau di RPH itu di kedai tempat kita beli daging itu sudah ditempelkan sertifikat halal RPH-nya itu. Nah, sedikit saya potong Ustaz. Berkaitan dengan RPH ini kan sebelum puasa ini ya, masuk ya bulan Ramadan nih, dan menjelang Lebaran nanti Idul Fitri. Itu biasanya ada juga itu pedagang-pedagang kagetan. Nah, mereka itu mungkin ya ada yang tidak langsung dari rumah potong hewan gitu. Jadi apa tandanya ya atau gimana caranya kita? Saya kira begini ya, kita harus betul-betul memastikan itu dipotong dengan baik dan benar sesuai dengan syariat atau tidak. Ya. Kita tanya pedagangnya. Langsung kita tanya. Langsung kita tanya. Jadi kita nggak boleh sungkan dalam hal ini. Tanya, Pak, ya Bu, ya, kepada penjual, ini daging dari mana? Oke, dari rumah potong hewan, aman. Ya. Kalau katanya ini kami sendiri memotong, siapa yang motong Bu? Bapak. Bapak tahu cara memotong? Tahu, gimana caranya? Begini-begini. Kalau sesuai dengan syariat beli. Kalau tidak, tidak. Jadi saya lebih suka membeli daging kambing atau sapi itu dari yang sudah kemasan, yang sudah ada label halalnya. Kalau itu memang sudah diperiksa oleh pemeriksa halal dan setiap penyembelihan itu harus disaksikan oleh komisi fatwa. Jadi tugas kami ya khusus untuk hewan ya ketika penyembelihannya kita salah seorang dari anggota komisi fatwa itu wajib berada di tempat menyaksikan. Ya. Jadi misalnya memotong sapi dengan stunning gun, ya yang pakai tembak itu ya, tapi tembak itu dia tidak mematikan, cuman memingsankan. Tapi kalau misalnya sapinya kecil, kemudian daya yang dikeluarkan oleh stunning gun itu besar, maka kemungkinan ya hewan itu atau sapi itu akan mati, langsung mati, gitu. Jadi memang anjurannya tidak menggunakan stunning gun, ya. Karena sapi-sapi kita bukan seperti sapi-sapi yang di Australia sana yang besar-besar, yang beratnya sekian ratus ton gitu kan. Nah, jadi saya kira nggak usah pakai stunning gun. Nah, untuk proses penyembelihan ayam pun itu pakai ada sengatan listrik. Jadi ayam itu digantung, kemudian dijalankan gantungannya itu, dimasukkan kepada air yang ada aliran listriknya. Kira-kira dia sudah tidak kejang-kejang nanti ketika dipotong, ya, diangkat dari situ, kemudian baru penyembelihnya memotong. Nah, kalau itu bisa dipastikan ayam itu tidak mati dengan sengatan listrik itu, maka oke, boleh. Tapi kalau sudah mati, maka itu tidak dibolehkan. Nah, gitu.
Jadi artinya dari sisi agama itu standar seperti itu dibolehkan, artinya Boleh. ketika akan menyembelih dilemahkan dulu misalnya atau di apa namanya tidak sadar dulu ya gitu ya. Sebenarnya gini Ustaz, dia tidak di stunning atau tidak disengat listrik itu sebetulnya lebih bagus. Karena apa? Karena darahnya betul-betul muncrat iya, dia. masih itu. Habis semua darah yang ada di tubuh itu. Jadi tidak tersisa darah lagi di dalam tubuh. Kan penyakit di darah itu ada. Betul. Gitu. Orang kan gini, kalau Nabi anjurannya ya dipotong falyurih dzabihatahu, dia tidurkan atau dia tenangkan hewan yang mau dipotong, kemudian dia asa pisau potongnya itu. Kalau dia tidak tajam, itulah yang menyakitkan. Tapi kalau tajam, ya itu pasti tidak menyakitkan. Iya. Jadi kan orang ada mengatakan, kita ini harus berperi kehewanan. Jadi sebelum dia dipotong, kita pingsankan dulu biar dia nggak merasakan sakit. Iya. Saya kira nggak seperti itu. Memang kodratnya dia kalau keluar darah maka dan pisaunya tajam, maka itu tidak akan sakit. Sama seperti hukum pancung ya. Iya. Hukum pancung itu lebih tidak sakit dipancung daripada disengat listrik atau ditembak. Iya. Ditembak masih merasakan sakit. Iya. Tapi hukum pancung itu dalam waktu 1 detik itu terpotong kepala, dan itu saya menyaksikan itu waktu di Jeddah ya. Di Jeddah. Dipotong nggak dengan 1 detik saja. Iya. Langsung Kepala dia nggak ngerasakan sakit lagi. Tapi kalau ditembak belum mati masih ngerasakan sakit gitu. Karena udah terlepas kepala dengan badannya. Iya. Baik Ustadz, kemudian ini yang pada waktu yang lalu mungkin berlangsung masih sampai sekarang ya, negara kita mungkin masih ada mengimpor ya daging dari negara tertentu, misalnya Australia yang Ustadz sebutkan itu. Iya, paling dalam banyak hal dari pandangan Ustadz tentang sistem metode yang mungkin dibuat oleh negara mereka, apakah itu sesuai dengan standar MUI lah yang sudah menurut? Iya. MUI sudah menetapkan negara-negara mana yang dianggap aman atau jujur dalam mensertifikasi hewan atau makanan. Nah, yang tidak diberikan kewenangan, ya artinya harus diseleksi lagi di Indonesia dan dikeluarkan label halalnya dari Indonesia adalah Cina. Jadi kalau Ivanka misalnya di Amerika, ya kan, kemudian Australia, itu termasuk aman, gitu ya, dan sesuai dengan kriteria halal MUI. Makanya, ya, bahkan di Australia itu lebih ketat lagi. Sertifikat halalnya itu keluar 1 kali pengiriman barang. Setiap pengiriman barang keluar diperbarui lagi. Perbarui lagi. Masya Allah, luar biasa. Kalau kita kan di sini enggak, ya kan 2 tahun ya kan. Bahkan sekarang sertifikasi seumur hidup. Iya. Ya kan. Perubahan matrik atau bahan baku kemungkinan terjadi ya kan. Tapi sekarang berlaku seumur hidup. Dulu 2 tahun aja kita masih sidak per 6 bulan sekali. Karena ada pelaku usaha itu yang kadang-kadang nakal. Hari ini dia pakai misalnya minyak yang berlabel halal. Ternyata besok karena minyak mahal, dia pakai minyak curah. Dan minyak curah itu kita tahu itu tidak baik. Tidak baik itu karena apa? Karena kadang-kadang ada juga pelaku usaha yang mengumpulkan minyak-minyak bekas itu, ya kan? Kemudian dia jual kepada pengoplos, ya kan? Kemudian minyak ini dikasih zat tertentu sehingga menjadi bening. Kalau tidak ada label halalnya, tidak ada mereknya, tidak ada label halalnya, saya kira ini menjadi riskan, beresiko. Bisa saja hasil minyak hasil gorengan B2. Nggak tahu kita kan, B1. Ya, digoreng, kemudian minyak jelantanya atau minyak bekasnya itu dijual kepada pengepul, pengepul kemudian mengumpulkannya, kemudian memberi obat tertentu, ya, obat kimia, dan dia menjadi jernih. Itulah nanti dibuat secara kemasan atau dimasukkan ke dalam tong. Itu kan, itu kan berbahaya. Dan kita per 6 bulan sekali dulu itu sidak ke pelaku usaha, ya, baik itu rumah makan, bakery, ya kan, kemudian
kosmetik dan lain sebagainya, kita sidak. Tapi wewenang itu sekarang udah nggak ada di MUI. Tentunya itu kerjasama Dengan berbagai BPJPH, iya, betul. lembaga tertentu, Lembaga yang tertentu. luar biasa. Nah, saya juga punya sahabat karib Ustadz yang salah satu anaknya itu juga bekerja di salah satu rumah potong hewan di Australia. Iya, Mereka iya, juga mengatakan memang sangat ketat. Iya. Dan itu Sangat ketat. standar itu memang luar biasa. Ini menjadi pelajaran juga lah buat negara kita ketika produk itu memang hanya sekali kemudian diperbaharui untuk label halalnya itu ya. Masya Allah, luar biasa. Nah, terkadang kita kan gini Ustadz, di Indonesia khususnya di Medan ya, seperti yang Ustadz sampaikan tadi ya, kita tidak menjamin bahwa saat pertama diberikan sertifikasi halal, untuk kelanjutannya itu kan jenis-jenis bahan-bahan yang digunakan itu kan tidak semuanya yang bisa kita ketahui tetap halal. Itu salah satu tadi seperti Ustadz bilang tadi ada sidak inspeksi mendadak. Nah, karena MUI sekarang tidak ada wewenang lagi Ustadz ya. Tadi ada namanya apa, BPJPH. Iya, ini ada kerjasama dengan MUI. Iya. Ya, masih berlangsung nih ya. Masih berlangsung. Nah, tentunya ini juga apa namanya perpanjangan dengan pemerintah ya. Ada keran dibuka oleh pemerintah tentang berapa lama lagi ada kesempatan. Ini kan penting juga ini buat pelaku-pelaku usahanya, usaha kecil menengah nih, ya supaya mereka juga lebih tenang menjual produk-produknya, katakanlah makanan di bulan Ramadan ini. Ya, kita masih punya kaitan dengan BPJPH, ya, yaitu MUI dari Komisi Fatwanya masih bersidang untuk menetapkan halal. Jadi ketetapan halal itu masih berada di MUI, ya. Kita bersidang setiap hari Selasa, ya, dari berbagai LPH yang datang, ya. LPH itu lembaga pemeriksa halal, ya. Kemudian setelah itu memenuhi kriteria, maka kita keluarkan ketetapan halalnya. Ketetapan halal ini itu kita kirim ke BPJPH, lantas BPJPH mengeluarkan sertifikat halal atau label halal. Tanpa ketetapan halal dari MUI, maka sebenarnya ya pemerintah dalam hal ini BPJPH tidak boleh mengeluarkan sertifikat halal. Masya Allah, luar biasa. Hanya saja ini mau break. Ya, kita akan makin seru nih Ustadz, ya luar biasa. Kita nanti belum bahas lagi akibat-akibat mengkonsumsi yang tidak halal, ya khususnya kepada umat Islam, sangat luar biasa. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap berada di depan televisi Anda di acara Indahnya Ramadan. Kita rehat sejenak, kita ikuti pesan-pesan berikut ini. Baik, masih di acara Indahnya Ramadan dengan tema makanan halal dan ibadah puasa bersama narasumber kita Ustadz Dr. Haji Muhammad Amar Adli LCMA. Nah, Ustadz tadi kita sudah banyak begitu membahas sampai kita membicarakan asal daging, kemudian ada daging impor, kemudian bagaimana seorang pedagang memperhatikan cara penyembelihan. Kita belum lagi tadi masuk ke kriteria orang yang harus menyembelih, itu kan masuk ke situ lagi Ustadz ya. Iya. Ini karena terbatasnya waktu Ustaz, ini manfaat apa yang bisa kita ambil dari mengkonsumsi makanan halal, kemudian akibat-akibat mengkonsumsi makanan yang tidak halal Ustaz? Ya, orang yang mengkonsumsi makanan halal, ya, insya Allah amal ibadahnya terjaga. Semakin semangat untuk ibadah, ya, semakin termotivasi meningkatkan diri untuk senantiasa beribadah. Nah, di ayat yang saya bacakan tadi, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Wahai rasul, makanlah yang halal dan thayyib, wa'malu sholihan, dan berbuatlah amal soleh. Artinya, ketika kita sudah mengkonsumsi makanan-makanan yang halal, termotivasi kita untuk melakukan ibadah fisik, ibadah mahdoh, ibadah sosial, itu akan senantiasa muncul ketika kita mengkonsumsi makanan yang halal. Sebaliknya, ya, itu efeknya kalau tidak mengkonsumsi, maka kita akan jauh dari ibadah. Disuruh sholat, ya, nak sholat, ya kan?
Males anaknya sholat. Kenapa? Mungkin bapaknya memberikan makanan yang tidak halal. Tidak halal itu bukan berarti ngasih makan babi atau makan yang halal, tapi sumbernya dari korupsi, caranya itu dari korupsi dan lain sebagainya. Tapi kalau anak kita dikasih makanan yang halal, subhanallah, disuruh ngaji, disuruh hafal Quran, ya, disuruh untuk berbakti sama orang tua, berbakti. Luar biasa ya, akibat yang tidak halal itu ya. Betul. Termasuk mungkin doa-doa yang mungkin yang masih belum dikabulkan atau tertolak, Ustaz. Betul. Jadi di antara manfaat kita memakan makanan yang halal, doa kita cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hari Rasulullah ketika membaca ayat yang dibaca oleh qari tadi, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Kemudian ada seorang sahabat namanya Sa'ad. Sa'ad kemudian angkat tangan kepada Rasul bertanya, "Ya Rasulullah, doakan aku semoga aku menjadi orang yang diijabah doanya." Kata Rasulullah, ya, atib mat'amak. Katanya, perbaiki makan kamu. Artinya perbaikannya bukan cara makannya, tapi ambillah makan itu dari makanan-makanan yang halal dan sumbernya halal, prosesnya halal. Nah, kalau itu kita lakukan, maka insya Allah takun mustajab berdoa. Insya Allah doanya diijabah. Masya Allah, luar biasa. Nah, pemirsa, hampir 60 menit kita bersama di acara indahnya Ramadan hari ini bersama Ustaz kita, guru kita Dr. Haji Muhammad Ahmad Ali LCMA. Ada pesan mungkin yang Ustaz akan sampaikan kepada para pemirsa? Baik, pemirsa TVRI yang dirahmati Allah, kita perlu kaitkan ya makanan halal ini dengan puasa. Kalau kita masih tetap tidak mengkonsumsi makanan-makanan halal, baik dari segi zatnya atau dari segi prosesnya, maka terancam puasa kita menjadi puasa yang hanya merasakan lapar dan dahaga. Karena Rasulullah SAW menyebutkan, ya, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa, tapi dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Puasa dia, tapi yang dikonsumsi juga makanan yang haram. Puasa dia mengkonsumsi makanan yang sumbernya dari yang haram, dari curian, dari menzolimi orang. Kan banyak ini sekarang orang menzolimi orang, kemudian mendapatkan uang, dia kasih anaknya makan makanan yang haram untuk berbuka puasa. Harusnya kita berbuka puasa dari makanan-makanan yang betul-betul suci, murni, secara zat dan secara proses mendapatkannya. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, hindari diri kita khususnya di bulan Ramadan ini dari mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak halal secara zat ataupun secara proses. Ya, sumbernya juga. Sumbernya mendapatkannya. Terutama kita para orang tua, ya, kepala keluarga, ya, untuk mendapatkan rezeki, ya, kemudian yang akan kita bawa pulang, kita konsumsi bersama istri, anak-anak di rumah, tentunya sumbernya benar-benar dari sumber yang halal. Terutama di bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz, luar biasa sudah menyempatkan hadir di studio bersama kita hari ini. Mudah-mudahan insya Allah ya bermanfaat buat pemirsa khususnya umat Islam di Medan dan Sumatera Utara. Ya, kita berdoa Ustaz, kita semua terhindar dari ya makanan-makanan yang haram. Amin. Dan insya Allah kita akan tetap mengkonsumsi makanan-makanan yang halal untuk mencapai kualitas ibadah yang tentunya yang maksimal. Amin. Ya, untuk menggapai ya insan-insan yang bertakwa. Terima kasih. Kita doakan Ustaz tetap sehat walafiat, ya, tetap dapat berbuat untuk umat. Dan pemirsa, dengan demikian maka berakhirlah acara indahnya Ramadan pada sore yang berbahagia ini. Kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat menantikan waktu berbuka puasa bersama keluarga. Insya Allah kita berjumpa di acara indahnya Ramadan pada hari yang akan datang. Saya Sahrial Pairun bersama kru yang bertugas mengucapkan mohon maaf atas berbagai kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib. Ramadan, Ramadan, ليتك
دوما